Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim bal insanu ala nafsihi basir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebelum ruh itu meninggalkan akan cangkangnya, dan sebelum kita akan mengalami namanya proses kematian, maka wajib bagi setiap insan, bagi setiap diri ini mengenali akan sejati dirinya yang sebenar-benarnya, sehingga ia benar-benar tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena inilah yang Allah bukakan rahasianya kepada diri kita ini. Karena Allah utarakan kepada kita, kullu nafsin za'iqatul maut fa iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa setiap jiwa akan mengalami namanya kematian. Dan apabila telah datang ajal itu kepada dirimu, maka tidak dapat dimundurkan dan dimajukan walaupun itu sesaat. Ini artinya bahwa kematian itu merupakan suatu hal yang pasti. Kalau kematian itu merupakan satu hal yang pasti yang akan dijalani oleh setiap hamba ini, maka yang menjadi sebuah persoalan bagi diri kita, apakah kita telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah? Apakah kita telah mengenali akan hakikat rahasia sejati diri kita? Atau kita masih buta mengenal Tuhan? Atau kita masih tersesat di dalam hidup ini, tidak tahu arah pulang dan kembali ketika ruh itu melepaskan akan cangkangnya? Karena Allah dah jelaskan kepada kita, Bapak Ibu, wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa sesungguhnya rohmu, aku ini, kata Allah, adalah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Berapapun umur dan usia kita hidup di alam sahada ini, pasti satu saat kita akan berpulang dan kembali kepada dirinya. Karena Allah katakan apa kepada kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalmu adalah daripada Allah, pasti pulang dan kembali kepada Allah. Di ma datangnya situ pulangnya, di ma hilang di situ dicari. Kalau kita benar-benar asal kita ini daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Lalu bagaimana kita memulangkan diri ini kembali kepada Allah dengan selamat, terang dan lurus? Disitulah rahasianya, kenalilah siapa diri kita ini yang sesungguhnya. Kalau kita tidak mengenali akan rahasia hakikat diri kita yang sebenarnya, bagaimana kita akan memulangkan diri ini kepada Allah? Karena Allah itu adalah wujud yang nyata, wujud yang zahir. Kalaulah alam ini wujud nyata dan zahir, Bapak Ibu, maka Allah itu lebih zahir dan lebih nyata daripada alam ini. Kalaulah diri kita ini adalah wujud nyata dan zahir, maka Allah itu lebih zahir dan lebih nyata lagi daripada wujud nyatanya akan diri kita ini. Maka disitulah Allah menjelaskan akan rahasia dirinya kepada diri kita ini. Allahu la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Allah itu adalah zat satu-satunya. Dialah yang tunggal, esa tiada berbilang. Kalau dia adalah esa, tunggal tiada berbilang, artinya bahwa dialah wujud satu-satunya, tidak ada wujud yang lain selain pada dirinya. Dahulunya Allah, sekarang juga Allah, yang akan datang juga akan Allah.
Maka disitulah dia mengutarakan dirinya huwal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Awalnya tidak ada ujungnya, akhirnya tidak ada pangkalnya. Zahirnya benar-benar nyata dan wujud pada segala yang ada. Batinnya tiada tersembunyi, karena dia telah zahir pada segala yang wujud ini. La ilaha illahu. Maka tidak ada yang wujud, tidak ada yang awal, yang akhir, zahir dan batin. Melainkan yang benar-benar wujud dan bersifat awal, akhir, zahir dan batin itu adalah dia semata-mata. Maka inilah yang mesti kita pahami dalam hidup kita ini. Jangan sampai ada dua wujud dalam hidup ini. Kalau tidak ada dua wujud dalam hidup ini, itu artinya Allah sajalah yang wujud semata-mata. Kalau Allah saja yang wujud semata-mata, lalu alam dan diri kita ini apa rahasia dan hakikatnya? Alam dan diri kita ini, inilah yang disebut namanya wujudullah. Ini yang disebut namanya ainullah. Ini yang disebut namanya mir'atillah, cermin untuk memandang wujud nyatanya rupa diri Allah. Dan inilah yang disebut namanya hamba Allah, makhluk dan sesuatu. Semuanya itu Bapak Ibu adalah cermin saja untuk memandang mazhar nyatanya akan diri Allah itu. Maka disinilah letak rahasianya itu. Jangan sampai kita buta pengenalan diri kita kepada Allah pada saat ajal itu telah datang kepada diri kita. Siapa yang buta pengenalan dirinya kepada Allah, maka dialah sebenar-benar orang yang tersesat itu. Ini yang Allah ingatkan kepada diri kita. Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa dalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka dialah orang buta di akhirat. Dan dialah sesungguhnya orang yang tersesat itu. Kalau Allah menjelaskan kepada kita, orang yang buta itu adalah orang tersesat. Dan orang yang tersesat itu tempatnya di neraka, Bapak Ibu. Lalu buta yang bagaimana yang Allah maksudkan dalam surat Bani Israel ayat 72 ini? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Fa innaha la taqmal absar walakin taqmal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah butanya mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Orang yang buta mata hatinya di dalam dada ini, buta mata hati yang bagaimana maksudnya? Buta mata hati yang dimaksudkan Allah itu sebagai orang yang tersesat, itu maknanya Bapak Ibu. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, maka dia tidak akan pernah mengenal aku di akhirat. Siapa yang tidak mengenal aku yang wujud dan nyata pada dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan nyata di luar dirinya. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, tidak kenal aku di waktu hidupnya, maka dia tidak akan pernah mengenal aku di waktu matinya. Rupanya Bapak Ibu, orang yang tidak mengenal Allah itulah sebenarnya orang yang sesat itu. Maka tempatnya adalah neraka. Kalaulah orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang yang buta, dan dialah orang sesat yang sebenar-benar sesat, dan tempatnya di neraka, maka bagaimana dia akan tahu memulangkan rahasia dirinya ini kembali kepada Allah? Padahal satu saat kita akan berpulang dan kembali kepada dirinya. Maka sebagai orang yang Allah berikan kecerdasan rohani dan akal fikir pada dirinya ini, maka hendaklah kita ini mempersiapkan diri kita itu. Bagaimana kita selamat dunianya, bahagia akhiratnya. Maka itu lebih jelasnya kita memahami akan rahasia sejati diri kita, supaya terang jalan lurus dan pulang kita kembali kepada Allah. Maka tunggulah pesan-pesan berikut ini Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, ya. Jadi sebelum datangnya ajal kematian itu pada diri kita, maka wajib bagi setiap kita ini ya, mengkhatamkan ilmu tauhid itu. Ilmu tauhid itu adalah ilmu mengesahkan Allah. Ilmu mengesahkan Allah itu, inilah yang disebut namanya ilmu ma'rifat. Maka wajib kita ini mengenal rahasia diri kita ini supaya kita tahu akan Allah itu. Allah itu tidak jauh Bapak Ibu. Allah itu tidak pernah dibatasi oleh jarak. Kalaulah manusia itu berjarak dengan Tuhannya, maka yang membuat kita berjarak dengan Allah itu adalah kesadaran yang ada pada diri kita ini. Inilah yang pernah diungkapkan oleh sahabat kepada baginda Rasul tentang keberadaan Allah itu, apakah jauhnya berjarak atau tidak. Maka apa kata sahabat kepada Rasul? Ya Rasul, apakah Allah yang saya imani itu ya Rasul jauh di langit? Atau Allah yang saya imani itu ya Rasul benar-benar dekat? Maka disitulah Allah memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat beliau. Apa kata Allah kepada Rasul? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada hambaku bertanya kepada dirimu, hai Muhammad, ada umatmu bertanya kepada dirimu tentang aku ini jauh atau aku ini dekat, maka berikanlah jawabannya ya Muhammad kepada dia. Katakan hai Muhammad kepada dirinya, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini adalah dekat. Kalau Allah itu adalah dekat, karena Allah yang langsung memberi jawaban tetap akan dirinya ini, maka dekat yang bagaimana Tuhan itu? Dekat bagaimana Tuhan itu ya Rasulullah? Kalau memang Allah itu dekat, maka Allah langsung memberi jawaban kembali. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat dengan dirimu dibandingkan dekatnya urat nadi lehermu itu. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kalaulah mata hitam dan mata putih yang ada di mata kita ini dekat menurut kita Bapak Ibu, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita ini dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih ini. Kalaulah rasa dan perasaan itu dekat pada hati kita, dekat pada rohani kita, dekat pada jiwa kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu pada rohani dan jiwa kita. Kalaulah hidup itu dekat pada diri kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya hidup itu pada diri kita. Disitulah Allah menjelaskan keberadaan dirinya itu tidak bisa diukur dengan jarak. Tapi siapa yang telah mampu memahami, yang telah mampu menghidupkan kesadaran Tuhan pada dirinya, rupanya Allah itu amat sangat dekat. Kalau Allah itu amat sangat dekat pada diri kita Bapak Ibu, maka apa jawaban Allah kepada kita? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku ini senantiasa hadir beserta dirimu di mana saja kamu berada. Itu artinya di mana ada kamu, di situ nyatanya akan rupa diriku. Karena dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah bahagian daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya akan rupa diri aku. Kalaulah diri kita ini bukanlah diri kita, akan tetapi diri kita ini inilah wujud nyatanya rupa diri Allah, maka pantaslah Allah menjelaskan kepada kita, di mana ada kamu, disitulah nyatanya aku, kata Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Sadarilah, kata Allah, timur dan barat ini aku yang punya. Maka kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke depan, ke belakang, kiri dan kanan, maka yang nampak itu adalah wajahku. Yang nampak itu adalah diriku, kata Allah. Karena aku cuma yang tunggal. Aku cuma yang esa. Aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir, dan aku yang batin. Namun wujud ketunggalan diri aku itu, kata Allah, ala innahu bikulli syai'in muhit.
Wujud tunggalnya diri aku itu telah meliputi segala sesuatu ini. Kalaulah wujud tunggalnya aku sudah meliputi segala sesuatu, itu artinya kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang tampak itu adalah wajahku. Karena aku cuma yang wujud dan yang ada. Wujud adanya aku sudah meliputi segala sesuatu. Kalau aku yang tunggal, lalu siapa sesuatu itu? Sesuatu itu adalah kata untuk menghantarkan pemahaman saja, bahwa jangan sampai ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada sesuatu selain daripada dirinya, maka makna hakikat dari sesuatu itu tiada lain, sesuatu itu adalah bentuk lain daripada rupa wujud diriku. Kesempurnaan kata Allah. Wujud rupa diriku pada sesuatu itu, sempurnalah wujud rupaku itu pada dirimu, yang disebut namanya dengan insan. Jadi insan itulah kesempurnaan memandang akan wujud Allah pada sesuatu. Saking sempurnanya wujud Allah pada wujud insan itu. Apa kata Allah? Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya aku wujud kata Allah. Namun kesempurnaan wujudku telah nyata pada dirimu, zahir dan batin. Barulah Allah bukakan rahasia wujud insan itu yang sebenarnya. Al-insanu siri wa nasiruhu. Insan itu adalah rahasiaku, dan akulah sebenar-benarnya rahasianya insan itu. Maka disinilah baginda Rasul menghantarkan pemahaman kepada umatnya. Bagaimana umatnya itu sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya, sebelum dia mengalami namanya kematian, bagaimana umatnya itu mampu berwusul kepada Tuhannya. Inilah peranan Nabi dan para Rasul itu, untuk mengajak dan menuntun umat itu untuk mengenal akan Tuhannya. Bukankah ketika ruh belum dibungkus dengan jasmani, kita masih berada di alam ma'rifat, kita masih berada di alam ruh. Bapak, Ibu, Ustadz telah bersumpah dan berjanji di hadapan Tuhan. Kita telah berbaiat di hadapan Allah pada saat ruh itu belum dibungkus oleh tubuh jasmani. Apa kata Tuhan kepada ruh itu? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini rohmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka sekalian ruh menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah Tuhan kami, dan kami yang bersaksi. Ketika itulah ruh mengatakan sebagai bentuk kesaksiannya kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Engkau ya Allah. Maka Allah pun mengambil sumpah dan saksi pula kepada sekalian ruh itu. Apa kata Allah? Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi kata Allah bahwa Engkau adalah Muhammad, hamba dan utusan aku. Maka ketika kita telah mengenal Allah pada saat itu, kita telah mengutarakan antar Rabbi wa abduka. Kita telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Barulah Allah zahirkan namanya alam dunia ini. Barulah Allah bentangkan alam syahadah ini. Barulah Allah ciptakan namanya alam muqaddar ini, Bapak Ibu. Allah ingin menguji sejauh mana pengenalan diri kita kepada dirinya. Sejauh mana makrifat kita kepada dirinya. Apakah kita pada saat telah berada di alam dunia ini, apakah kita lupa janji kita dengan Tuhan? Apakah kita tidak lagi mengenal Allah kita? Atau kita sudah menjadikan dunia, nafsu dan akal pikir menjadi Tuhan bagi diri kita, sebagai Tuhan penanding daripada Allah itu? Barulah Allah ciptakan dan Allah zahirkan alam dunia ini. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka dibentangkan Allah namanya alam dunia ini. Di alam dunia inilah kita menjalankan cerita dan sandiwaranya Allah. Apakah kita masih ingat dengan Tuhan?
Apakah kita masih ingat Allah itu adalah Rabb kita? Atau kita lupa? Maka untuk mengingatkan kita kembali akan Rabb kita, untuk mengingatkan kita kembali kepada Tuhan kita, maka diutuslah para nabi dan para rasul. Banyaknya nabi diutus Allah, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengenal Rabb kita kembali? Karena ruh itu telah dibungkus oleh tubuh jasmani. Ketika ruh telah dibungkus oleh tubuh jasmani dan kita telah berada dalam dunia ini, sudah banyak namanya onak dan nuri, sudah ada namanya iblis, sudah ada namanya setan. Maka diutus oleh Allah para nabi dan para rasul. 124.000 nabi, Bapak Ibu. Itu semuanya mengingatkan kita kembali untuk mengenal siapa sejati diri kita ini. Supaya kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Dari 124.000 nabi, Bapak Ibu, yang terbaik, dipilihlah yang terbaiknya, Bapak Ibu, 315. Dari 315 itu, nabi yang terbaik, dipilih lagi yang terbaiknya, menjadi 25. Dari yang 25 itu dipilih lagi yang terbaiknya, menjadi 5. Dari yang 5 itu dipilih lagi yang terbaiknya adalah 1. Yang 1 itulah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah. Beliaulah contoh dan teladan bagi kita ini. Siapa yang ingin mengenal akan Rabb-nya kembali, makanya Allah bukakan rahasia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh dan teladan yang terbaik bagi dirimu, bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Siapa yang ingin berliku dengan Rabb-nya, siapa yang ingin bermusyahadah dengan Tuhannya, siapa yang ingin bermuajahah dengan Tuhannya, maka Nabi itulah contoh yang terbaik bagi diri kita, Bapak Ibu. Karena beliau adalah Habibullah. Beliau adalah kekasih Allah. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan Rabb-nya. Makanya Allah katakan apa kepada kita? Wabtagu ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Cari olehmu jalan untuk sampai kepada Tuhan. Cari wasilah. Siapa yang kita jadikan wasilah untuk bisa sampai kepada Allah? Ayyuhum aqrabu ilaih. Adalah orang-orang yang telah berjumpa dengan Tuhannya. Orang-orang yang telah bertemu dengan Rabb-nya. Orang-orang yang telah bermusyahadah dengan Rabb-nya. Itulah para nabi, itulah para rasul. Habis masanya para nabi dan para rasul, itulah para aulia illah, itulah orang-orang arifin. Karena orang arifin itulah yang dikatakan al ulama warasatul anbiya, dialah pewaris nabi. Walaupun nabi telah ditutup dengan nabi yang ke-25, Bapak Ibu, tapi pewaris nabi itu adalah al ulama. Maka mereka lah yang akan menghantarkan dan membimbing kita ini. Bagaimana kita bisa usul kepada Tuhan. Maka inilah yang dibukakan rahasianya oleh ulama itu. Sebagai pengajaran yang diajarkan oleh Rasul kepada ulama ini. Makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Apa yang diajarkan oleh Rasul kepada ulama, maka ulama itu juga akan mengajarkan kepada umat ini apa yang disampaikan oleh Rasul kepada dirinya. Makanya dia dikatakan pewaris Nabi. Kenapa ulama dikatakan pewaris Nabi? Apa yang diwariskan Nabi kepada ulama? Itu adalah kalimat tauhid. Mengajak dan menuntun umat itu bagaimana dia mengesahkan Allah. Ini yang diantarkan oleh mereka dengan cara mengenali man ana. Siapa aku yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita ingin bertemu Allah, kalau kita ingin menjumpai Allah, kalau kita ingin bermusyahadah dengan Allah, jangan dicari Allah itu keluar diri. Tapi carilah Allah itu sudah wujud dan nyata pada diri. Siapa yang ingin mencari Tuhan itu keluar dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari Tuhan keluar daripada dirinya, bertapa-tapa dia ke gunung-gunung, di hutan-hutan, maka dia tidak akan pernah menemui Tuhan di gunung-gunung dan di hutan-hutan itu, serta di gua-gua itu. Karena Tuhan yang dia cari,
Tuhan yang gaib katanya, Tuhan yang batin katanya, telah wujud dan nyata pada diri sendiri. Rupanya Bapak Ibu, Tuhan yang kita cari itu adalah Tuhan yang telah nyata pada diri sendiri. Maka disinilah dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh dia telah mengenal akan Tuhannya. Ini ya pesan Nabi tadi Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengenal Rob, kita ingin mengenal Tuhan kita, jalannya itu kenalilah akan diri kita ini. Lalu siapa diri kita ini? Siapa Rob itu? Yang dikatakan diri kita itu Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya dengan sifat. Dan yang dikatakan dengan Rob, yang disebut dengan Tuhan itu yang disebut namanya dengan zat. Jadi siapa yang ingin mengenal zat, ingin mengenal Tuhannya, kenalilah sifat. Siapa yang ingin mengenal Tuhannya, kenalilah dirinya. Rupanya Bapak Ibu, sifat dengan zat dan dengan sifat ini adalah dua yang tiada bercerai. Dua yang tiada berpisah. Karena kita sendiri Bapak Ibu tidak akan pernah bisa langsung mengenal zat itu. Kita tak mampu mengenal zat. Karena kita tidak mampu mengenal zat, maka diberi jalan oleh Rasul. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu akan ciptaannya, akan makhluknya, dan jangan kamu pikirkan zatnya. Rupanya kita tidak boleh memikirkan zat langsung, nggak bisa Bapak Ibu. Namun kan zat ingin dikenal. Tuhan kan ingin dikenal. Kalau Tuhan ingin dikenal, zat ingin dikenal. Lalu bagaimana cara mengenal dirinya kalau tidak boleh? Itu maksudnya secara langsung kita tidak pernah bisa mengenal zat. Karena dia ingin dikenal, maka dikatakan oleh Rasul, pikirkan olehmu makhluknya, pikirkan olehmu ciptaannya. Mana yang katakan makhluk? Mana yang katakan ciptaannya? Yang dikatakan makhluk, yang dikatakan ciptaannya itu, inilah disebut namanya dengan sifat Bapak Ibu. Siapa sifat itu yang dikatakan makhluk? Yang dikatakan sifat, yang disebut namanya makhluk, yang disebut namanya sesuatu, inilah yang dikatakan namanya dengan nur Bapak Ibu. Nur inilah yang disebut namanya dengan sifat. Kalaulah nur ini yang katakan sifat, maka nur ini pula lah yang dimaksud oleh Rasul dengan makhluk, dengan ciptaan. Jadi yang dikatakan makhluk, yang dikatakan ciptaan itu adalah nur. Nur itu adalah sifat. Kalaulah nur itu adalah sifat, siapa sifat ini? Sifat ini sesungguhnya Bapak Ibu, ini adalah bahagian daripada diri zat yang bernama Allah. Makanya sebelum Allah menciptakan sifat, sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum Allah menciptakan namanya sesuatu, itu artinya sebelum Allah menciptakan nur, Allah itu keberadaannya di mana? Kalau memang dia yang ada, kalau memang dia yang wujud, kalau memang dia yang tunggal,
Sebelum Allah menciptakan nur, yang disebut namanya makhluk, yang disebut nama sifat, di mana keberadaan Tuhan itu? Inilah yang ditanyakan oleh sahabat kepada beliau. Aina kana rabbuna ya Rasulullah? Qabla ayyakhluqal khalaik. Di mana keberadaan Tuhan kami itu ya Rasul? Sebelum dia menciptakan namanya nur. Sebelum dia menciptakan sesuatu. Lalu apa kata Rasul? Sesungguhnya roh kita itu fil amak ma tahtahu hawaun wala fawqahun hawaun. Sesungguhnya roh kita itu sebelum dia menciptakan namanya nur, sebelum dia menciptakan namanya makhluk, sebelum dia menciptakan sesuatu, Allah itu fil amak. Allah itu keberadaannya pada kegelapan, dalam keadaan kelam. Maknanya dalam keadaan kelam itu Bapak Ibu, la sautun wala harpun. Tidak ada kata dan suara yang bisa menjelaskan tentang rahasia dirinya. Karena dia berada dalam keadaan gelap. Makna gelap inilah makna bahasa metafora. Kenapa dikatakan gelap? Karena tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Karena tidak ada sesuatu yang lain selain pada dirinya. Karena dia tidak bisa diceritakan, tidak bisa dijelaskan. Maka diungkapkanlah oleh ulama kasar, dikatakanlah namanya Allah itu la sautun wala harpun. Ini istilah untuk menghantarkan dirinya itu. Tidak ada suara, tidak ada huruf dan kata untuk menjelaskan dirinya. Apa sebabnya? Karena dirinya itu sesungguhnya adalah ghaibul ghuyub. Nih,